Come. Wow. Halo semuanya, selamat pagi. Balik lagi di Lims Reptil. Selamat tahun baru semuanya. Kita mau ngeluarin Puku sama Puhi supaya mereka bisa free roam. Nih si Puku jantan kita udah keluar, mau menikmati panas. Puhi biasanya sih nggak mau bangun dia tuh kan, bener nggak bangun dia. Oke, hari ini kita mau ngomongin masalah sebenarnya berapa sih harga tegu. Kalau kalian piara dari kecil, gimana sistem jualnya? Kita mau ngomongin masalah itu ya. Oke. Tapi sebelumnya biarkan teman-teman kita ini berjemur. Mumpung mataharinya bagus, guys. Oke, nanti kita lanjut ya semuanya. Mau bangunin Puhi dulu. Oke, dia udah langsung mencari spot enak. Sedangkan si Puhi masih aja tidur. Puhi. Kita bangunin dulu guys ya. Oke guys semuanya, hari ini kita mau ngomongin sebenarnya berapa sih harga tegu kalau kalian piara terus kalian jual gitu ya. Menurut gue sih harganya itu bervariasi. Terus kenapa gue ngomongin materi pembahasan kali ini tuh tentang harga? Soalnya di beberapa kesempatan kemarin dari Facebook sampai Instagram banyak banget yang mencoba membeli Puku sama Puhi di sana. Terus mereka nanya gitu, dijual nggak? Ya kalau gue bilang dijual sih, tapi kalau soal harga jadi nggak tahu harganya berapa ya. Jadinya kita sendiri pasti bingung gitu harganya berapa. Nah kalau menurut gue sih ngehargain tegu piaraan kita itu ya kita hitung aja gitu. Kita miara ini kan dari kecil, dari baby itu berapa. Kebanyakan orang sih ngehargain tegunya masalah uang aja gitu ya. Misalnya kecilnya dia beli 2.500.000, berarti nanti dia bisa jual lagi 5 juta gitu, bisa 2 kali lipat harganya. Tapi juga gue berpikir gini, kita kan udah miara tegu, terus kita juga udah membuang banyak waktu buat memelihara mereka, terus juga tenaga, terus juga uang. Apakah itu nggak dihitung? Jadi masalahnya cuma uang doang. Karena di satu sisi kita membuang banyak waktu, seharusnya kita ngapain gitu ya, kita malah ngurusin tegunya, buang pupnya, bersihin kandangnya, belum lagi kalau tegu lagi sakit. Jadi menurut gua harus ada harga lain daripada
daripada hanya mempermasalahkan soal harga uang gitu ya. Ini tegu-tegu gue jarang dipegang, jadi sekalinya dipegang kabur dia. Tapi tadi gue lihat di sekitar matanya itu ada jerami gitu atau apa. Gue mau ambil dulu. Nah, udah kena. Nah gitu ya. Jadi dari kemarin sih orang-orang yang nawar Poco sama Puhi gue kasih harga 50 juta. Gue nggak tahu itu gede apa enggak untuk mereka ya. Karena gue pikir pertama gue memelihara mereka tuh dari baby gitu ya, dari kecil. Terus gue udah belanjain banyak hal untuk mereka, substrate gitu ya, substrate, makanan, terus waktu gue kebuang di mereka, tenaga. Terus tiba-tiba ada orang mau beli, terus hanya mempermasalahkan soal harga. Kayak nggak worth it banget gitu usaha kita buat menjaga mereka tetap hidup, tetap sehat. Tapi menurut kalian gimana? Gue juga nggak tahu ya. Ini kayaknya si Puhi lapar karena dia ngeliat tangan gue dijilat-jilat. Belum mulai gendut lagi. Nah si Puhi ini lagi bermasalah sama pencernaannya karena dia pupnya nggak lancar dan nggak bagus gitu ya. Jadi kalau mau pup dia harus goyang-goyang itu karena pupnya keras. Mungkin harus dikasih paya kali ya kalau orang. Oke, coba kita sentuh-sentuh. Ya. Jadi gimana cara ngehargain harga hewan kamu? Itu basically kalau menurut gua adalah gimana lu sendiri mencoba menghitung pengeluaran lu, tenaga lu, waktu lu. Sama seperti dalam gua di bidang desain. Biasanya orang-orang desain grafis gitu menghargai satu karyanya itu dari berapa lama waktu yang mereka buat, waktu yang gue bikin buat bikin karyanya, terus ide kayak gitu-gitu. Jadi it's not about money, hanya masalah uang gitu, nggak cuma masalah uang. Ini perut gede amat ya, tangan gue segini nih. Hah? Si Puhi ini dari kemarin gue kasih makannya dikit karena perutnya tuh udah membengkak gini. Mungkin banyak banget makanan yang gak keluar nih karena pupnya lagi bermasalah. Tapi gue lihat sih di pangkal ekornya mulai gede sehabis dia bertelur ya. Oh iya guys, mau ngeliat telur tegu kalau udah lama kayak gimana nggak? Kemarin sempat gue taruh sini. Ini dia guys, telur tegu kalau udah lama tuh kayak gini. Lihat. Tuh. Dan dia tuh tetap keras gitu, jadi keras. Tidak seperti telur ayam yang bisa dipecahin, tapi dia keras. Jadi ini telur tegu buat kenang-kenangan aja, gue nggak buang satu. Tuh isinya tuh dimakanin sama semut. Ya guys, telur tegu, kenang-kenangan pernah punya telur tegu. Belum bang, mau ngapain? Ah itu pintunya kebuka. Ayo tutup dulu. Soalnya kalau pintunya kebuka dia langsung kabur. Karena dia pengennya sukanya kabur. Ke hutan. Emang ada hutan di sini?
Itu dia pipis ya? Iya. Tersiram pakai air. Sorry nih guys. Kok pipisnya harus disiram? Biar nggak bau. Oke guys, ntar kita lanjut lagi. Kita mau ngasih makan mereka. Oke guys, maaf kalau gelap nih, backlight. Ini stok kita. Tadi masuk dari sana. Iya. Stok tikus kita tinggal 4 box. Tapi setiap box lumayan sih isinya. Kita mau coba ngambil buat kita kasih. Kita cari mungkin yang agak busuk tikusnya, atau kalau misalnya kalau ada yang berantem yang lagi luka-luka gitu ya. Oh, lapar tegunya. Udah gendut, makannya banyak. Udah lapar. Nah, contohnya seperti ini aja ya, pakan. Kita udah ngasih makan berapa waktu pertama kali kita beli mereka gitu kan. Apakah itu bisa tergantikan dengan harga jual kalian? Aduh, gue baru bangun nih. Oke. Nah, kayak gitu ya guys. Jadi perhitungan berapa jual Tegu itu nggak melulu masalah uang gitu. Ada kerja, ada waktu, ada banyak hal yang bisa bikin harga Tegu kalian jadi lumayan mahal harganya gitu. Ini ada tikus-tikus yang suka berantem, gua mau kasihin Tegu aja. Gitu. Bisa berdiri, Tegu. Emang iya. Si Benji lagi di Gede. Tegunya naik ke kursi. Jadi gitu ya guys. Ya, Oi, itu buku. Puhi nih. Itu Puku yang deket Nji. Oh, buku udah kelaparan banget. Udah nyari makanan. Tikusnya belum ketelan, dia udah mau gigit tikus lagi. Mau ngambil tuh makanannya. Iya, dia udah nyium bau makanan. Si Puku mendekat karena kayaknya mencium bau makanan guys. Kita coba siapin satu buat dia. Wow. Jadi langsung lompat berarti kelaparan. Padahal kemarin makannya banyak banget. 7 kali mencit. Sama gepeng. Iya. Ini. Langsung ditarik. Ya kemarin kan dia takut ya sama Tegu. Iya. Dia sampai megang badannya sama matanya. Iya. Kalau soal memberi makan kalian jangan ngikutin gua guys. Gue bikin Tegunya jadi gendut. Karena gue tidak apa? Suka tidak sadar Rasanya dikit lagi tua itu. buat ngasih berapa banyaknya makanan ke Tegu.
Aduh, satu ya. Misalnya hati-hati guys kegigit. Udah kita kasih 3 dulu ya untuk saat ini, karena jangan banyak-banyak lah ngasih makan tegunya. Hati gendut. masa yang gede cewek yang kecil cowok. Sekarang yang cowoknya udah gede. Oh, kuku. Ya, Kuku yang hitam. Bukan. Yang makannya banyak. iya, Puhi. Uhi yang itu. Bang, kalau tegu kita jual, Nji mau gak? Dijual. Boleh gak? Boleh? Terus uangnya buat apa? Kolam berenang. Beli kolam renang. Oke, ternyata boleh. Ternyata dia nggak begitu mencintai tegu juga karena serem. Si anak gue itu senengnya sama tegu kecil. Kalau tegu udah segede gini dia juga takut. Oke, udah makan 3 ekor mencit. Kita biarin dulu mereka basking lagi. Yang penting kayak sarapan udah nih 3. Mungkin nanti 1 lagi jadi 4. Oke, ntar kita lanjut ya guys. Alright. Pembahasan kita tentang uang kayaknya udah cukup segitu aja ya, karena nggak ada lagi itu. Jadi soal penjualan tegu kalian nanti gimana berapa harga jual kalian jika kalian ingin menjual tegu, itu sih gue dasari pada terserah kalian aja gitu ya. Ada biasanya harga market gitu, mungkin bisa 9 sampai 10 juta market harga untuk tegu gede. Biasanya didasari oleh banyak hal, misal kecantikan tegunya. Misalnya red tegu tuh merah banget, harganya bisa naik. Atau tegunya tuh nggak lengkap, harganya bisa turun. Misalnya ekornya putus atau ada jarinya yang buntung gitu. Banyak hal yang bisa mempengaruhi harga tegu saat dijual. Bisa juga umurnya, semakin dia tua mungkin semakin mahal ya. Tapi ya itulah, semuanya basically ke gimana kalian menghargai tegunya. Kira-kira berapa harga tegu yang kalian pelihara itu, kalau dijual tuh harganya berapa, itu mah bebas ya, terserah kalian. Gue sih sebenarnya nggak mau ngejual, cuma sekali lagi gara-gara banyak permintaan buat ngebeli tegu gue ini si Puku sama Puhi, jadi gue kayak lumayan nih ya budgetnya buat bikin bisnis apa gitu atau gue bisa beli tegu-tegu lain, karena ya namanya juga usaha ya. Gue nggak terlalu munafik banget kalau ini hanya peliharaan, enggak. Gue pengen punya peternakan tegu kali nanti nextnya, insya Allah ya, kalau misalnya bisa berhasil gitu. Tapi yang nggak munafik ini hanya untuk dipiara aja sih. Kalau gue pengen ngerasain, pertama gue pengen ngerasain gimana sih rasanya punya baby tegu sendiri. Gue pengen ngerasain banget. Kalau telur kan kemarin udah ya, gagal semua tuh telurnya karena emang umurnya belum cukup. Tapi ya next time gue pengen punya baby gitu dari mereka. Gimana sih rasanya punya baby seperti orang-orang di sana. Terus pengen ngerasain beternak gitu ya, ngejual baby-babynya, miara baby lagi. Siklusnya terus jalan. Cuma kalau misalnya dijual ya udah, kita ngulang dari nol lagi. Dan harga dari situ gue udah kepikiran kayak, kalau gue jual nih tegu dengan harga yang kurang gitu ya gue harus mengulang waktu lagi, menghabiskan waktu lagi, bekerja lagi ngurusin mereka sampai mereka cukup umur buat siap kawin. Dan itu sangat tidak sebentar ya, lama.
Nah itu juga jadi permasalahan kalau gue jual sekarang dan gue beli baby lagi, ya gue harus ngulang waktu lagi gitu. Kayak gitu ya guys. Menarik gak sih? Ya biarin lah ya, namanya juga kita bikin vlog. Oke, jadi segini aja dulu dari kita Lims Reptil soal update kali ini. Sebenarnya gue juga bingung mau mengupdate apa. Mungkin kalian punya saran, komen aja. Kita bikin updatean tentang apa. Karena saat ini lagi banyak buat kerjaan. Ini gue sisa-sisain aja waktu sebentar buat bikin updatean supaya YouTube channelnya nggak sepi. Dan terima kasih sekali lagi buat kalian yang support kita terus, yang subscribe, komen, like, share. Thank you guys semuanya. 2021 semoga YouTube channel kita bisa dimonetize supaya kita bisa mendapatkan penghasilan lagi dari YouTube, sehingga kita bisa bikin sesuatu yang baru lagi dari YouTube kita. Thank you guys semuanya. Dadah.